Shalom, salam, selamat pagi saudaraku. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, yang di Rusia. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, dan ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, setiap kita masuk di hari yang baru, pasti kita diperhadapkan dengan pilihan dan keputusan penting pada hari itu. Apakah kita memilih untuk menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan Tuhan? Apakah kita memilih untuk melibatkan Tuhan di setiap rencana hari ini, ataukah segala sesuatu kita putuskan sendiri? Apakah kita memilih untuk taat menurut pimpinan Roh Kudus atau hidup menuruti keinginan daging kita? Apakah kita memilih untuk menjaga lidah kita sebaik mungkin, atau kita membiarkan lidah kita memperkatakan perkataan yang sia-sia, yang sembrono, dan yang dapat melukai dan menyakiti orang lain? Apakah kita memilih untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, atau membiarkan hati kita diliputi oleh rasa dendam, amarah, dan sakit hati? Firman Tuhan berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudaraku, di hadapan seluruh umat Israel, Musa memberikan sebuah pilihan hidup, dan mereka harus membuat keputusan yang tegas. Mana yang mereka pilih? Pilihan yang pertama adalah taat. Kalau mereka mau taat dan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, maka kehidupan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, dan berkat akan mengikuti hidup mereka. Dan pilihan yang kedua adalah tidak taat. Kalau mereka tetap saja mengeraskan hati, memberontak, dan tak mau taat melakukan kehendak Tuhan, jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pintu-pintu berkat akan semakin tertutup dan kutuk akan mengikuti hidup mereka. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada istilah kompromi, saudara. Kita harus membuat keputusan yang tegas dan tepat, taat atau tidak taat. Firman-Nya dengan keras memperingatkan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, keputusan yang tegas juga diambil oleh Daniel. Firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel diperhadapkan pada pilihan yang sama dengan kita saat ini, saudara. Bagaimana kita bisa hidup kudus di tengah kehidupan yang penuh dengan tawaran untuk kompromi dengan dosa. Tantangan kita adalah bagaimana caranya membuat pilihan seperti yang diputuskan oleh Daniel. Tentu saja Daniel tidak serta-merta menentang penguasa saat itu, saudara. Namun dengan hikmatnya, ia pun tidak harus kompromi dengan budaya setempat yang menajiskan. Sebenarnya itu karena Daniel terhubung dengan Tuhan yang mengaruniakan hikmat kepadanya.
Bahkan karena komitmennya tersebut, Daniel diangkat oleh Tuhan melalui cara Tuhan yang ajaib. Tuhan membawa Daniel menjadi petinggi di negeri tempat mereka dibuang. Saudaraku, setiap keputusan-keputusan yang kita buat akan membentuk kehidupan kita. Kehidupan kita saat ini dibentuk oleh keputusan-keputusan kita di masa lalu. Demikian juga masa depan kita ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita buat saat ini. Untuk itu, pastikan bahwa keputusan yang kita buat tepat dan tegas. Dan hal yang paling penting sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti Daniel, karena keputusannya mungkin saja ia akan kehilangan nyawanya. Namun ia tidak mau kompromi, ia teguh hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan melihat ketetapan hatinya itu. Untuk itu saudara, mari mulai hari ini kita membuat keputusan yang tegas untuk hidup taat kepada Tuhan. Dan mengambil keputusan apapun di keseharian kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga secara otomatis kita hidup di dalam kehidupan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan dan berkat yang senantiasa mengikuti kita. Mari kita libatkan Tuhan dan Roh Kudus agar memimpin dan membimbing kita untuk tegas mengambil keputusan yang tepat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu berkeputusan untuk taat terhadap kehendak Tuhan. Dan mampu mengambil keputusan setiap hari sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin dan bimbing kami untuk dapat mengambil keputusan yang tegas dan tepat. Sehingga berkat dan kebaikan Tuhan selalu kami alami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami. Berkati pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.